Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita terus melanjutkan studi kita kristalisasi, masih kitab Wahyu. Kita sudah masuk kepada tema yang ke-28, masih di pasal 12. Tema yang kita angkatkan kali ini adalah kekalahan naga. Naga ini siapa ini ya? Di pasal 12, mari kita melihat, dikatakan di sini, kita baca dulu ayat yang ke-9 ya. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Katakan ayat 10, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Ayat 11, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, jadi ceritanya ini jelas, kita sudah tahu bahwa seorang perempuan yang diselimuti dengan matahari, dengan bulan di bawah kakinya dan 12 bintang membentuk mahkota, itu kita tahu adalah gereja pemenang ya. Gereja yang berbeda sifat dasarnya dengan gereja perempuan yang diuraikan di Wahyu 17 itu, yang nanti kita akan bahas ya. Di sini gereja ini melahirkan anak laki-laki. Kita sudah tahu anak laki-laki ini para pemenang yang akan memerintah bersama dengan Kristus ya, selama ya berjaman-jaman sebenarnya ya. Di situ kan awalnya milenium, memang kerajaan 1000 tahun, tapi dia terus itu memerintah. Nah, ini para pemenang ini mengalahkan naga itu dengan darah, dengan perkataan kesaksian darah Yesus ya, perkataan kesaksian, dan karena mereka tidak mengasihi nyawa. Sebelum kita masuk kepada itu, kita coba dulu pahami dengan baik, ini naga ini atau ular ini siapa? Sebenarnya sudah jelas di ayat 12, di ayat 9 ini dikatakan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis. Jadi ular tua itu iblis. Nggak, siapa ular tua ini? Ini istilah Yunani Archaios ini artinya original. Ular yang pada mulanya itu. Ular yang di kitab Kejadian. Itu artinya ular tua. Bukan usianya ini maksud tua, artinya ular yang ancient. Orang yang ular yang apa ya? From the beginning ya. Ular yang katakan di sini primitive, old time ya. Nah, jadi ular di sini simbol ya, bukan ular jasmani. Sama seperti ular yang di kitab Kejadian itu juga sebenarnya bukan ular jasmani. Karena ular yang di kitab Kejadian itu bisa ngomong. Ya nggak ada ular yang bisa ngomong kan. Itu ular ngomong sama si Hawa. Ya. Katanya ada teolog-teolog bilang itu iblis masuk ke ular. Itu cerita dongeng aja. Karena ular itu jelas dibilang di sini, ular adalah iblis ya. Jadi ular itu simbol daripada iblis ya. Nah, ular yang itu bisa ngomong, dan ini ada lagi cerita. Ini sebenarnya saya sudah bahas ini tentang ular ini ya. Karena coba ulang sebentar dulu supaya kita tahu, karena ada cerita-cerita dari para teolog ini yang sudah berabad-abad dipercaya bahwa setan itu tadinya katanya konon itu malaikat yang suka nyanyi muji-muji Tuhan. Nah, tapi coba dia sombong dan akhirnya dia jatuh. Ada yang cerita lagi menarik, sepertiga malaikat-malaikat lain. Mereka para teolog ini mendasarkan cerita dongeng itu dari Yesaya 14 dan Yehezkiel 28. Memang di situ di dalam Yesaya 14 itu ada tertulis karena kesombongan ya, ingin jadi seperti Elohim, dibuang nanti jatuh ya. Kemudian
Sebenarnya cerita itu konyol ya. Kalau dilihat itu konteks daripada ayat-ayat itu, Yesaya 14 itu berbicara soal Raja Babel, nubuat kepada Raja Babel. Kemudian yang Yesaya 28 itu Raja Tirus gitu loh. Cuman ayat itu dicopot dan diterapkan kepada cerita tentang kejatuhan malaikat. Padahal di ayat itu jelas kalau saudara baca itu bahwa itu manusia dan bahwa dia ada di Taman Eden. Ya, manusia di Taman Eden itu sebenarnya cuma Adam. Dalam alam semesta ini kejatuhan itu cuma ada satu cerita, itu kejatuhan Adam. Nggak ada lagi kejatuhan yang lain itu. Jadi kalaupun misalnya ayat itu mau dicomot dari konteksnya, diterapkan, lebih cocok jadi diterapkan kepada Adam, bukan kepada iblis ya. Tapi saya pun tidak mau, karena itu prinsip penafsiran itu tidak boleh mencopot-copot begitu. Dan atas dasar otoritas apa kita para teolog ini mencopot ayat itu dan menerapkannya kepada iblis, bikin cerita. Karena iblis itu jahat itu dari mulanya. Saudara kalau lihat itu di Yohanes pasal 8 ayat 44, dikatakan iblis itu pembunuh manusia dari mulanya. Itu istilah Yunani arke itu, ini sama dari asal kata arkaios itu. Artinya dari permulaan. Bukan berarti dia tadinya baik terus jadi jahat. Bukan dia tadinya malaikat terang terus tiba-tiba jadi gelap. Bukan dia tadinya bukan pembunuh tiba-tiba jadi pembunuh, bukan begitu. Yohanes 8 ayat 44 juga 1 Yohanes 3 ayat 8 mengatakan iblis itu berbuat jahat dari mulanya. Memang dari mulanya dia udah begitu. Nah sekarang siapa yang bikin dia begitu? Siapa yang menciptakan iblis ini sebenarnya? Itu jelas dalam Kejadian 3 ayat 1 kalau kita lihat ya. Itu Tuhanlah yang menjadikan ular itu. Nah ini banyak orang nggak percaya. Masa kan Tuhan yang penuh kasih menciptakan iblis yang begitu jahat? Nah ini. Itu dulu ya. Coba dulu kita baca. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang, nah perhatikan ini, dijadikan oleh Tuhan. Ya, kita udah tahu kan ular yang di sini maupun ular yang kita tahu itu simbol daripada setan, ular itu. Jadi setan dijadikan oleh Tuhan. Dengan sifat dasarnya setan itu binatang sifat dasarnya. Ya, dia tidak punya perasaan kayak hati nurani kayak manusia. Saudara pernah lihat gak binatang, anggap aja lah misalnya musang itu atau apa ya, yang makan ayam, mulutnya masih berdarah-darah, atau kalau saudara lihat di YouTube itu sering-sering tuh binatang berantem apa singa gitu, nangkap rusanya udah digigit-gigit itu berdarah-berdarah. Dia nggak punya perasaan belas kasihan, nggak ada, karena sifat dasarnya binatang ya. Demikian juga ular itu, setan itu sifatnya binatang, sifat dasarnya. Jadi dia tidak ada rasa belas kasihan. Dia kalau digigit itu, dan ular ini sudah ditetapkan jadi makanannya debu. Nah itu ular jasmani kan tidak ada makan debu ya. Ular itu makan kodok yang jasmani itu ya. Ada juga yang ular makan kambing. Jadi ular di sini makan debu itu Adam, manusia, kita ini. Jadi memang makanan ular itu ya kita. Kejatuhan di pasal 3 itu. Dan dia kalau makan gak ada belas kasihan, dia sikat kehidupan orang itu dihancurkan habis. Kan dia memang pembunuh manusia dengan cara mendustai. Dua gelarnya ular itu, setan itu. Pembunuh, pendusta. Kalau digabung, dia mendustai untuk membunuh atau membunuh dengan cara mendustai. Begitu, ya. Jadi ular ini ciptaan Tuhan. Nanti kalau kok Tuhan bisa menciptakan ular? Iya, Tuhan menciptakan ular untuk sebagai alat. Karena kasih itu tidak hanya dia memberikan, misalnya gini ya, ada di Amsal itu dibilang, barang siapa yang mengasihi anaknya, dia menggunakan rotan itu untuk memukul anaknya, itu untuk mendidik ya. Jadi rotan dengan apel ya. Ini harus seimbang ya.
Nah, Tuhan perlu punya rotan, alat untuk membentuk manusia agar menjadi serupa dan segambar dengan dia. Nah, alatnya itulah setan itu. Itu alat Tuhan, ya. Kalau Tuhan mau membentuk orang, dia serahkan itu. Kayak Ayub. Ayub itu diserahkan lah ya, diizinkan lah iblis itu melakukan serangan terhadap Ayub untuk membentuk Ayub. Akhirnya kan Ayub pasal 45 ayat 5 atau ayat 10 itu. Di situ dikatakan Ayub itu mengaku, dari kata orang tadinya aku hanya mengenal engkau, tapi sekarang setelah dia dihajar oleh iblis itu, sekarang mataku melihat engkau. Jadi iblis itu alat di tangan Tuhan. Binatang yang diciptakan itu untuk maksud Tuhan membentuk, memproses manusia agar menjadi serupa dan segambar dengan dia. Jadi naga itu, ular itu setan ya, dan dia diciptakan Tuhan. Dan setan itu sifat dasarnya binatang. Dan tujuan Tuhan itu supaya manusia menaklukkan itu. Karena di firman Tuhan itu, Kejadian 1:26-28 itu, taklukkanlah, berkuasalah. Taklukan itu kan istilah Ibrani kabas, itu kan menginjak, menaklukkan setan itu. Itu memang manusia itu harus ya ada sparring partnernya lah ya, supaya dia kalau petinju itu kenapa dia berotot-otot, dia bagus badannya, dia hebat, itu karena dia punya lawan. Nah, kalau nggak ada lawannya ya memang jadi lemah dia ya. Nah, jadi naga ini, setan ini diciptakan Tuhan, sifatnya binatang. Nah, itu sudah kalah oleh para pemenang ini ya. Kalahnya lewat apa? Ada 3 poin di situ yang mengalahkan ini kalau kita baca tadi kan. Yang pertama, darah Yesus itu. Kalau bisa bicara darah, tentu bicara juga salib lah ya. Prinsip salib ya. Darah Yesus menghapus segala dosa kita ya, yang lama-lama sudah dihapus ya. Kemudian salib, prinsipnya itu kita tahu, salib itu adalah Yesus itu ketika dia memilih kehendak Bapa di Taman Getsemani, barulah akibatnya itu dia mikul salib. Dan kita butuh dua-duanya ini dalam hidup kita. Bagaimana cara ngalahin setan? Ya kita pilih kehendak Bapa. Setelah itu kita akan mengalami tantangan, masalah, konflik, macam-macam. Salib kita itu yang kita pikul tiap hari itu disebabkan kita pilih kehendak Bapa. Tapi itulah caranya kalau kita memenang lawan setan, pilih kehendak Bapa. Setelah itu kita akan kena akibatnya. Tanggunglah itu dengan tekun, seperti Yesus tekun pikul salib. Ya, dengan cara itu kita menang. Satu ya, itu ya, darah dan salib. Kedua, perkataan, kesaksian. Perkataan kita ini juga menentukan sekali kita menang atau kalah. Karena perkataan ini itu berasal dari dalam ya. Kalau hati kita beriman, percaya Tuhan, yakin dan sebagainya, kita akan mengucapin kata-kata yang tidak mematikan ya. Banyak orang kan mengucapin kata-kata tentang masa depannya, tentang masa depan orang lain, tentang dirinya, tentang semuanya negatif kata-katanya ya. Tapi kalau orang yang memang dia mengalahkan setan, ya perkataannya dia positif. Positif, indah, suci, mulia, manis, sedap, bijaksana, perkataan-perkataan yang begitulah ya. Bukan berarti nggak negor ya. Bukan berarti nggak marah. Udah Yesus saja pernah bilang sama orang Farisi, bapakmu itu iblis. Bukan berarti nggak negor ya. Tapi perkataannya memang perkataan firman ya. Dalam percakapan sehari-hari juga begitu. Perkataan firman ya. Kemudian yang ketiga, tidak mengasihi nyawa. Istilah nyawa di sini Yunani itu suke, itu artinya jiwani, nyawa, hidup jiwani. Karena dalam diri kita ini ketika kita lahir baru, kita mendapat satu jenis hidup yang baru, yang istilah Yunaninya zoe, itu hayat Kristus. Dan kita bilang hayat Kristus itu menelan hayat maut ini. Jadi terjadi peperangan. Nah, kita berpihak kepada hayat ini, ya. Ikutin aja arus hayat itu, mau kemana hayat itu memimpin kita, ke situ kita jalan. Dengan mengikuti itu berarti hayat kita, hayat Kristus menelan maut, menelan jiwa kita.
Kita ikutin terus kemana hayat itu mau. Kita nggak mengasihi nyawa, dalam arti harga diri lah, kekayaan dunia lah, kemuliaan manusia lah, apapun kita nggak peduli itu. Kita ikutin aja maunya hayat Kristus ini kemana. Karena hidup kita bukannya kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Ikutin aja. Kalau Kristus bilang melayani ke sini, nggak peduli. Ada uang di situ atau enggak, ada kemuliaan manusia di situ atau tidak. Kalau Kristus bilang hayat Kristus mendesak kita, sampaikan firman ini, sampaikan. Entahkah dapat pujian atau makian, entah dianggap sesat atau tidak, entah dapat kemuliaan manusia, pokoknya kita ikutin aja hayat itu. Itulah caranya. Ketika kita mengikuti hayat Kristus, dipimpin oleh hayat Kristus, disitulah hayat itu menelan maut. Kita nggak mengasihi nyawa, bukan harus martir ya, enggak begitu. Ya kalau martir itu urusan Tuhan juga ya. Tapi kan nggak semua orang dapat panggilan mati martir begitu. Tapi yang jelas semua para pemenang ini, dia mengikuti hayat Kristus sedemikian dan tidak peduli dengan hayat jiwaninya. Ya. Nah kemudian satu poin lagi terakhir ini, saya mau sampaikan ini. Di mana setan itu berada? Nah ini ya, karena caranya mau melawan dia itu, kalau saudara mau melawan musuh, yang pertama saudara harus tahu di mana musuh itu berada, supaya kalau nanti nembak itu misalnya, ya kalau perang begitu ya, kalau nggak tahu musuhnya di mana, kita tembak sebelah sini, tentu musuhnya di sini, ya. Jadi identifikasikan dulu, diidentifikasi dulu, di mana, dikenali lah, di mana itu musuh itu adanya. Ya ada banyak orang kan membayangkan setan itu adanya di kuburan. Ya barangkali ada juga di sana, kita nggak tahu ya. Tapi nggak ada masalah urusan itu kalau setan di kuburan itu nggak mengganggu. Setan yang mengganggu itu ternyata yang di dalam batin kita ini, dalam diri kita maksudnya ya. Ini kan penafsiran kita juga kan penafsiran batinnya ya. Kita nggak suka nunjuk yang di luar, yang ini dulu lah ya. Saya akan baca beberapa ayat yang menyatakan bahwa naga atau si ular tua itu, setan itu di dalam diri kita. Ini kita minta bantuan terpaksa ya dari peristiwa di Taman Eden, baik dari surat Roma maupun dari surat Korintus, kita mau minta bantuan dulu. Dari Taman Eden ini jelas itu di sini dibilang di situ bahwa Adam dan Hawa ditaruh di taman, contoh ya, ditaruh di Taman Eden untuk menjaga dan mengusahakan taman itu. Ya, terus di kitab Amsal juga dibilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah sumber kehidupan itu. Jadi Taman Eden itu sebenarnya adalah hati kita, ya. Adam dan Hawa sudah menjaga Taman Edennya, kita juga harus menjaga hati kita. Nah di Taman Eden itu ada ular. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu. Ular ini nggak di luar Taman Eden, di dalam. Nah, dia buktinya bisa mencobai si Hawa itu kan. Di dalam ular itu. Jadi iblis itu di dalam saudara dan saya. Jangan kaget. Dia nggak bergelantungan di pohon sana. Itu pun kalaupun dia yang bergelantungan, saya rasa dia nggak suka juga. Karena nggak ada pertujuannya di situ. Dia senang nih, memang makan, dia dikutuk, ya makanannya manusia. Ya, dia merayap-rayap dalam manusia. Itu kok dia yang senang ke babi itu karena diusir Yesus itu. Dari yang kerasukan legion itu, diusir aja minta izin, tolonglah kami masuk ke babi. Sebenarnya dia nggak suka babi, ya, makanya terjunnya ke laut. Ya. Memang tetap kan iblis itu sukanya manusia, makannya manusia, itu makanannya debu. Ya. Jadi iblis roh jahat itu di dalam kita. Dalam bentuk apa dia? Nah, dalam surat Roma beri bantuan pada kita. Roma 6 ayat 12 ya. Roma 7 ayat 20, 23, 25 kita nggak terbaca lah itu. Ya. Jadi dikatakan di sana dosa. Roma itu ada dua yang penting ya. Dari Roma pasal 5 yang ayat yang Roma 5 pasal berapa tuh yang mulai di situ istilahnya dosa itu bentuknya tunggal. Sementara di sebelumnya itu dosanya dosa-dosa yang dibersihkan oleh darah. Ini coba dulu sebentar ya, saya
Saya takut ntar saya nyebutnya salah di sini. Roma pasal kelima ayat yang ke-12, mulai dari ayat 12 itu istilah dosa itu tunggal. Tapi kalau dari pasal pertama sampai pasal 5 ayat 11 itu dosa di situ jamak, dosa-dosa, perbuatan. Sementara kalau dosa bentuknya tunggal itu power, itu kuasa, itulah manifestasi dari setan itu. Ya. Karena Paulus bilang dia sebenarnya ingin berbuat baik tapi dosa. Tapi dia berbuat jahat. Siapa yang berbuat? Bukan saya, kata Paulus. Itu dosa yang di dalam saya itu. Personifikasi setan. Itu dosa itu. Bentuk tunggal ya. Dan dia ada dalam tubuh, merayap di dalam tubuh kita. Ya. Personifikasi setan itu ya, dosa itu ya, bentuk tunggal ya. Ini ayatnya ini ada yang di Roma pasal 23 itu, kita baca dulu satu itu. Ya. Roma 7 ayat 23. Coba kita baca dulu ini ya. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku yang buat aku menjadi tawanan hukum dosa. Hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi di dalam anggota-anggota tubuh inilah hukum dosa itu berkarya, dia bekerja dia. Ya. Bukan berarti kita harus menyiksa tubuh untuk menang ini. Karena kita tadi udah bilang menang itu caranya 3 itu. Darah dengan salib itu tadi. Perkataan kita, kesaksian maupun tidak mengasih nyawa. Ini ya, jangan nanti tubuh disiksa ya. Walaupun hukum dosa itu personifikasi setan itu ada dalam anggota-anggota tubuh kita. Ya. Kemudian dari surat Korintus kita melihat lagi peperangan itu terjadi di pikiran. 2 Korintus 10 ayat 5. Coba dulu kita baca dulu ya ini ya. 2 Korintus 10 ayat 5. Ini saya pakai LAI ya. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami meruntuhkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di sini Paulus menjelaskan peperangan itu terjadi di mana. Ya di sini dikatakan di sini kami mematahkan setiap siasat, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Di mana dia itu? Dibangunnya. Ayat berikut kalimat berikut kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi iblis itu membangun benteng-benteng di dalam pikiran kita. Untuk apa? Untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Jadi di sini nih. Makanya kalau menginjili orang, nanti dia kalau dia punya pikiran sendiri, konsep sendiri, pemahaman sendiri yang melawan dia. Makanya penginjilan itu peperangan. Perkataan kita ini juga, saksian kita itu juga peperangan. Kita berkata, nanti ada pikiran-pikiran yang menentang. Tapi Paulus bilang kami menawan segala sesuatu itu, baik dengan perkataan kita pun dengan kuasa Elohim itu. Jadi setan itu ada di dalam ya. Di dalam tubuh kita, dalam personifikasinya itu. Dosa bentuk tunggal itu ya. Itu satu. Kemudian di pikiran juga. Tapi gak cuma di pikiran aja. Kan dia merembas juga ke perasaan. Bahkan perasaan cinta. Nah ini yang mau saya cerita dulu nih. Masih ada waktu ini ya. Perasaan cinta itu ada. Setan bisa bekerja di situ. Contohnya itu waktu Daud itu dia berselingkuh dengan apa? Bukan berselingkuh. Dia merampas istri orang Batseba itu. Merencanakan pembunuhan suaminya Uria. Tuhan bilang, kena kamu 4 disiplin hukuman itu. Anak yang dilahirkan itu mati, keluarga akan malapetaka, pedang gak menyingkir itu, ya. Kemudian ada 4 lah itu ya. Ada 4, dia malapetaka datang dari keluarganya, ada 1 lagi lah ya. Nah malapetaka itu terjadi ketika Absalom itu, adiknya itu Tamar tuh cantik. Si Amnon, beda ibu ya. Itu cinta sama si Tamar, itu sama-sama Daud bapaknya. Cintanya sedemikian sampai dia bisa sakit gitu. Kalau saudara lihat ceritanya itu karena Tuhan mendisiplin Daud supaya datang malapetaka kepada keluarga Daud karena dia telah membuat berzina sama merabut istri orang dan membunuh Uria.
Dibikin sama iblis itu sebenarnya cintanya si Amnon ini sampai sakit dia. Udah dia habis memperkosa si Tamar, tiba-tiba bencinya minta ampun. Itu bisa berbalik begitu tuh kalau secara manusia kan nggak begitu ya, nggak mungkin. Kalau cinta manusiawi kan nggak begitu. Tapi ini kenapa dia bisa begitu cinta, tadinya tiba-tiba setelah memperkosa balik begitu benci sampai ditendang usir keluar. Ya itu karena setan. Jadi kalau setan diberikan keluasan oleh Tuhan untuk bekerja, dia bisa bekerja dalam perasaan, termasuk memberikan perasaan cinta. Ya, ada banyak orang pikir setan memberikan perasaan benci, iya juga. Tapi perasaan cinta juga. Ini untuk muda-mudi hati-hati juga ya. Kalau cinta itu bukan berarti itu kehendak Tuhan kita harus kawin sama dia kan gitu. Ya, tanya Tuhan dulu kan gitu. Karena iblis itu di dalam. Setan itu di dalam pikiran, dalam perasaan, bahkan kemauan kita dia bisa bekerja juga dalam tubuh. Jadi kemenangan itu sekali lagi ya, bukan nyiksa diri. Kemenangan tetap 3. Darah Kristus itu termasuk salib berarti ya. Saya perkataan kesaksian kita. Baru yang ketiga ini tidak mengasihi nyawa dalam arti mengikuti arus pimpinan Kristus itu dalam batin kita. Oke, saya rasa cukup ini ya. Kesimpulannya apa ini? Naga kalah oleh para pemenang. Ya itu. Oleh 3 poin ini tadi ya. Kalahlah naganya itu. Jadi memang para pemenang itu orang yang menang terhadap diri sendiri. Ya. Mengalahkan diri sendiri. Itulah dia para pemenang itu. Mengalahkan diri sendiri dalam arti karena setan bekerjanya dari dalam dirinya. Dan dia mengalahkannya itu. Ya, dia bisa kuasai dirinya. Makanya Amsal itu bilang apa, kalau orang yang menguasai diri lebih daripada mengalahkan kota atau apa itu. Jadi para pemenang adalah orang yang sudah mengalahkan dirinya sendiri. Karena dengan tiga hal itu ya. Karena setan yang di dalam sebenarnya yang dikalahkan ya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.